Setelah berada di dalam rutinitas kota besar, hingar-bingar, dan juga ngejar-ngejar FYP, gue memutuskan untuk melihat Indonesia dari sisi yang lain. Teknologi zaman sekarang memudahkan kita juga untuk bisa mempromosikan apapun. Dan kali ini, gue akan mencoba untuk melihat Indonesia dari timur. Beberapa provinsi yang berada di timur selalu membuka hati dan perasaan gue. Melihat keindahannya, terutama di bagian lautnya. Apalagi kalau kita berbicara Provinsi Maluku. Sebuah provinsi yang panjang dan penuh dengan sejarah. Untuk mencapai tujuan, kita harus singgah dulu di ibu kotanya yakni Pulau Ambon. Yang di sini juga ada beberapa wilayah konservasi kelautan. Seperti Pantai Hukurila dan Pantai Namalato. Untuk mencapai ketujuan, gue akan naik transportasi laut yang memakan waktu sekitar 12-14 jam. Dan akhirnya, I did it! Nekat backpacking sendirian ke Banda, belum tahu apa yang gue cari. Tapi yakin ini adalah sebuah tempat di mana memori dan sejarah panjang menghiasi nama Banda Neira. Benteng Belgika, dan kediaman Sultan Syahrir menjadi saksi bisu bagaimana sejarah dimulai. Tapi yang utama, gue sangat tertarik dengan kelautan Banda yang cukup unik. Karena Banda Neira merupakan sebuah pulau kecil yang berada di tengah Laut Banda dan merupakan salah satu laut terdalam di dunia. Letaknya berada di antara Kepulauan Lease Maluku Tengah dan Provinsi Maluku Tenggara. Ini juga gue menemukan kedamaian yang menyatukan gue dengan alam sekitar. Jauh dari hingar-bingar kota besar, namun beberapa hal juga yang sempat merusak ekspektasi kepada pulau ini. But that's okay. Mungkin saatnya kita bisa menjadi bagian dari perubahan. Setelah berkeliling di pusat Pulau Banda, akhirnya gue memberanikan diri untuk pergi ke salah satu dive site Banda, yakni sebuah pulau yang indah bernama Pulau Pisang. Oke, hari ini adalah hari yang tepat untuk bisa melihat keindahan bawah laut. Buat gue, ini pertama kali gue diving. Si gadis kota yang sekarang berada di timur Indonesia, nekat untuk masuk ke dalam indahnya Laut Banda. Sumpah, gue deg-degan dan gugup banget. Bahkan sempat panik pertama kali masuk ke dalam laut. Ya untuk konstan bernafas lewat mulut secara teratur. Dan gue amazed banget sama orang-orang ini. Mereka tiap hari melakukan ini, mempertaruhkan nyawa untuk memelihara lautnya. Meskipun beberapa sampah masih saja kelihatan di laut yang indah ini. Bener-bener deh. Orang-orang yang buang sampah ini tuh harus diadili seberat-beratnya. Karena sampah ini akan terurai dalam waktu yang cukup lama. Dan pasti akan merusak biota laut dan terumbu karang yang mereka jaga. Sumpah, ini indah banget. Luar biasa Laut Maluku. Seakan-akan tuh Tuhan sedang jatuh cinta ketika menciptakan Maluku. Oke, saatnya gue mau ngobrol dan tanya-tanya sama orang-orang yang luar biasa ini. Nelayan sudah tangkap dengan ramah lingkungan, mungkin yang ancamannya sampah sama jangkar nih. Oh, jangkarnya ya, jangkarnya yang merusak ekosistem. Oke. Seperti itu. Kalau misalnya zona inti kan memang dia udah dikhususkan untuk bank ikan ya, tabungan untuk nelayan gitu. Nah, bank ikan nanti yang akan mensupport zona pemanfaatan nih, yang zona pemanfaatan diperuntukkan untuk masyarakat atau nelayan melakukan aktivitas maupun pariwisata gitu. Nah itu ya jadi terbantu gitu dengan adanya zona inti untuk mensupport zona pemanfaatan, zona yang lain juga. Kalau yang ekosistem, megabentos. Nah itu salah satu indikator kita untuk melihat tingkat kesehatan terumbu karang gitu. Jadi kalau misalnya megabentosnya
kan kita tiap tahun ada nih monitoring gitu. Nah kalau misalnya dia banyak itu indikasinya Tetap terawat berarti. Kesehatan karang menurun. Tapi kalau misalnya megabentosnya sedikit, nah itu kesehatan karangnya bagus, banyak ikan-ikan yang ada di situ. Gitu. Nah kalau masyarakat yang ada di pesisir ini udah tahu nih kawasan harus dijaga dan dilindungi. Kalau misalnya ada kapal LOB yang labuh di zona inti, nah itu mereka udah ngelapor ke kita, ya ngelapor gitu. Oh ini ada aktivitas yang tidak boleh dan boleh. Nah mereka udah tahu, jadi mereka ikut menginfokan langsung. Dulu hasil tangkapan kurang begitu bagus. Kita harus keluar jauh nangkap ikannya. Tapi semenjak ada kawasan konservasi ini, hasil tangkapan sudah meningkat, bagus. Kita nangkap ikannya nggak jauh juga. Kalau untuk sekarang pendapatan nelayan udah cukup. Kalau mancing ada yang dapat buat makan juga, buat dijual juga. Banyak lah ya. Cukup, ya. Cukup Terpenuhi lah. ya. Terpenuhi. Sasi adalah adat istiadat dari orang Maluku, di mana memelihara alam jadi bagian dari hidup sehari-hari. Salah satunya adalah Sasi Lompa, yakni acara adat memblok beberapa titik dan area dalam memberlakukan larangan untuk memancing dan mengambil ikan. Sehingga di saat tertentu ketika bulan terang antara Oktober hingga Desember, masyarakat bersama-sama memanen ikan dalam jumlah yang luar biasa. Dan acara ini dipimpin oleh seorang tokoh yang disebut Kewang. Jadi, menurut gue konsep dan gagasan konservasi sudah ada dari zaman dulu. Perjalanan gue di Banda sudah selesai. Gue nemu apa yang gue cari. Dan gue sadar masa depan laut ini ada di tangan kita. Kita gak harus jadi peneliti untuk berkontribusi. Kita bisa berinvestasi di tempat-tempat seperti ini dengan cara yang paling seru. Dengan berkunjung, datang, lihat, dan jadi pengunjung yang bertanggung jawab. Tapi perjalanan baru gue baru aja dimulai. Cari tahu gimana kalian bisa jadi bagian dari ekonomi baru ini. Kunjungi seapark.kkp.go.id.